Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya, perkenalkan nama saya Wolf Florentina Teri dengan PM 125251210111. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM dengan Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan mata kuliah Pengantar Teknik Informatika. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak atau software. Satu, apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Perangkat lunak atau sebuah program yang dapat menjalankan komputer. Pengertian perangkat lunak atau software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Lalu yang berikut, fungsi perangkat lunak. Adapun fungsi utama dari software yaitu mengolah data, perintah atau instruksi tertentu sehingga akan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh user. Dua, yang berikut sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras dalam komputer. Lalu yang berikut, golongan perangkat lunak atau software. 1. Sistem operasi. Contoh, program berbasis Windows hanya dapat dijalankan daripada sistem operasi Windows tidak dapat dijalankan di Linux kecuali menggunakan program converter. 2. Bahasa pemrograman. Contoh, bahasa C, C++, Visual Basic, Pascal, Borland, HTML, PHP, Java, dan masih banyak lagi. 3. Program aplikasi. Contoh, program aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Winamp, Media Player Classic, kalkulator, dan lain-lain. Lalu yang berikut, 2 komponen sistem komputer, hardware, software, dan brainware. Hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input DVC, output DVC, processing DVC, dan stroke DVC. Lalu yang berikut, software atau perangkat lunak. Komponen sistem komputer selanjutnya adalah software berkebalikan dari hardware. Software adalah komponen yang tak kasat mata. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Software sistem merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contoh software diantaranya adalah Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, iOS, dan lain-lain. Software aplikasi adalah kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolah data. Contohnya adalah web browser, software OVC, game, dan lainnya. Sedangkan
Software tambahan adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware. Contohnya seperti data recovery, disk defragmenter, Kemspare, Bashcook, dan lain-lain. Yang berikut, brainware. Komponen terakhir yang menutup serangkaian komponen sistem komputer adalah brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Selesai sudah rangkaian informasi yang bisa Anda baca mengenai komponen sistem komputer melalui artikel di atas adalah Anda jadi tahu bahwa komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan juga firmware. Selain itu Anda menjadi paham tentang fungsi dan contoh dari berbagai komponen sistem komputer tadi. Selain bermanfaat, semoga informasi di atas dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda semua. Yang terakhir, referensi. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.